Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumalio dari SMP Quran Darul Fatah, Bandar Lampung, JGB Angkatan 7. Dalam kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan modul 1. Kita ketahui bahwa modul 1 ini terdiri dari 4. 1.1 tentang filosofi KHD, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Nanti keempatnya ini akan kita kaitkan dengan budaya positif. Setelah mempelajari modul 1.4, dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 1 dan 2 ini adalah motivasi dari eksternal, ini kurang baik. Maka diharapkan seorang guru bisa menanamkan kepada anak-anaknya supaya memiliki motivasi perilaku dari internal atau dari dalam dirinya. Supaya apa? Supaya bisa diterapkan di mana saja. Walaupun tidak ada guru, tidak ada orang tua, tidak ada yang mengawasi, mereka sudah tumbuh dalam motivasi dalam dirinya. Ini adalah yang paling baik adalah posisi motivasi perilaku manusia yang nomor 3. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, harapannya kita sebagai guru bisa berperilaku atau menyelesaikan masalah dalam posisi manajer. Posisi kontrol seorang guru yang paling baik adalah manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Jadi dalam menyelesaikan masalah bukan dengan hukuman, ya, tapi dengan memecahkan masalah dan mencari solusinya, dan itu pun dimunculkan dari diri si anak tersebut. Jika sebelumnya ada peraturan kelas, maka yang paling tepat adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelasnya, kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Setelah keyakinan kelas, maka ini ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri,
dan bertanggung jawab. Berikutnya keterkaitan ya antara modul 1.1 dengan 1.4. Budaya positif dan filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan budaya positif dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau peraturan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa, perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Reflektif. Alhamdulillah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dan diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Ada hal yang perlu kita perhatikan, ada hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun di rumah juga, supaya menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat anak atau kita mau berada di lingkungan sekolah, mau di lingkungan luar, mau di manapun, seseorang sudah tumbuh dalam dirinya untuk selalu menghargai dirinya dengan tidak melakukan pelanggaran atau merugi. Demikian yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan kita sebagai guru dan orang tua dapat mendidik anak-anak kita, kemudian bisa mempunyai 5 posisi kontrol. Ya, yang paling rendah adalah sebagai penghukum dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga dapat melakukan hal baik ini. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.